warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Nur Putri dengan NIM 2405076022. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi yang telah disampaikan oleh kelompok 7 yang berjudul Sastra Angkatan 60-an dan 70-an. Yang pertama itu ada polemik Lekra dan Manikebu, di mana pada periode ini penuh dengan pergolakan dan pertentangan para sastrawan yang mewakili kepentingan dan golongannya sendiri. Adanya polemik antara sastrawan Lekra atau lembaga kebudayaan rakyat yang mengusung nilai realisme sosial dengan sastrawan Manikebu atau manifest kebudayaan yang mengusung nilai humanisme universal. Diakibatkan adanya ideologi yang tajam, nasionalisme, agama, serta komunis pada masa pemerintahan Pak Soekarno merasuk pada diri sastrawan bahkan dalam karya sastra yang dihasilkan. Seperti yang kita tahu bahwa konflik antara Lekra dan Manikebu itu masih berlanjut meskipun Lekra telah dibubarkan karena pelarangan ajaran komunisme oleh Pak Soeharto. Konflik ini terbukti dari polemik Ramson Masaksai Award yang diterima oleh Pramoedya Ananta Toer pada tahun 1995. Polemik ini dimulai dari penolakan 26 sastrawan dan budayawan yang dipimpin oleh Taufik Ismail terhadap penganugerahan hadiah tersebut kepada Pramoedya Ananta Toer. Konflik ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara Lekra dan Manikebu masih belum terselesaikan yang membuat kebudayaan Indonesia menjadi tidak sehat dan tidak produktif. Oleh karena itu, pentingnya menghargai perbedaan dan menerima keragaman pandangan dalam masyarakat. Lalu yang kedua itu ada manifestasi kebudayaan. Perubahan pemerintah Indonesia dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin pada tahun 60-an tidak membawa perbaikan kondisi politik. Manipol atau manifesto politik yang dikeluarkan oleh pemerintah masyarakat, pengaruh PKI atau Partai Komunis Indonesia, dan organisasi-organisasi yang berada di bawahnya seperti Lekra. Lekra yang dipimpin oleh Pramoedya Ananta Toer menjadi sangat agresif terhadap lawan-lawan politiknya. Mereka menyerang pengarang-pengarang yang memiliki pandangan berbeda, seperti S. Takdir Alis Jahbana, Hamka, dan Mokhtar Lubis. Serang ini tidak hanya dilakukan melalui polemik di media, tetapi juga melalui kampanye dengan menghabiskan penerbit-penerbit independen yang dianggap berseberangan. Banyak pengarang yang akhirnya menggabungkan diri dengan Lekra agar selamat, sementara yang lain tetap konsisten menolak komunisme dan bergabung dengan organisasi kebudayaan lainnya. Lalu yang ketiga itu ada majalah Horizon dan Heboh Sastra. Pada tahun 1966, majalah Sastra Horizon terbit, yang menjadikan kekuatan baru dalam kesusastraan Indonesia. Majalah ini dipimpin oleh Mokhtar Lubis dan Hans Bagué-Jessin dan menjadi wadah bagi kreativitas para seniman dan sastrawan. Namun, pada tahun 1968 terjadi kontroversi pada cerpen yang berjudul Langit Makin Mendung karya Kipandi Jik Kusmin yang diterbitkan dalam majalah sastra. Cerpen tersebut dianggap menghina Tuhan dan merusak akidah umat Islam, sehingga menimbulkan protes dari masyarakat Islam di Sumatera Utara. Hans Bagué-Jessin yang menjabat sebagai redaktur majalah sastra dipenjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun karena dianggap bertanggung jawab atas penerbitan cerpen tersebut. Peristiwa ini dikenal sebagai heboh sastra dan menjadi kontroversi besar dalam dunia sastra Indonesia. Yang pertama itu ada kesusastraan Indonesia yang matang, di mana pada periode ini ditandai pematangan kesusastraan Indonesia dengan munculnya bentuk-bentuk sastra yang inovatif dan bebas dari konvensi. Menurut Sapardi Djoko Damono dan Adjie Rosidi, kebebasan pengarang untuk berekspresi dan melakukan eksperimen tanpa batas menjadi ciri khas kesusastraan Indonesia pada masa ini.
Lalu munculnya sastra eksperimentasi dan puisi belling atau biasa juga dikenal sebagai puisi lugu atau puisi pop menjadi fenomena yang menarik. Lalu yang kedua itu ada sastra eksperimen. Puisi belling merupakan bentuk eksperimentasi karya sastra di Indonesia yang muncul pada tahun 70-an. Nama belling sendiri berasal dari ruangan puisi dalam majalah Aktuil terbitan Bandung. Puisi belling dicirikan oleh sikap nakal dan pemberontakan terhadap kemapanan, terutama terhadap penyair-penyair senior dan majalah Horizon. Remy Shilado atau Jopi Tambayong merupakan penganjur utama puisi belling. Ia adalah seorang pengarang, wartawan, dan dosen yang memiliki latar belakang yang luas. Puisi Lado terkenal karena sikap beraninya menghadapi pandangan umum dan karya-karya yang unik dan istimewa. Karakteristik sastra angkatan 1960-an dan 1970-an itu ada dua. Yang pertama, Manifest Kebudayaan dan Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat. Yang pertama itu ada Manifest Kebudayaan, di mana mengusung konsep humanisme universal dan kebebasan dalam berkarya, menolak campur tangan politik dalam dunia sastra, menekan pada nilai-nilai estetika dan keindahan dalam karya sastra. Yang kedua itu ada Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat, berorientasi pada realisme sosial, yaitu karya sastra harus mencerminkan kondisi sosial masyarakat dan berpihak kepada rakyat kecil. Mendukung gagasan bahwa sastra harus menjadi alat perjuangan politik dan mendukung revolusi. Banyak sastrawan Lekra yang kemudian mengalami represi setelah peristiwa G30 SPKI. Perkembangan sastra pada angkatan 60-an banyak dipengaruhi oleh politik dan ideologi yang tajam di masa pemerintahan Soekarno, yang mana banyak karya sastra membahas tentang perjuangan kemerdekaan, nasionalisme, serta peranan politik. Terlebih adanya polemik Lekra dengan Manikebu, Hans Bagwe Jessin pada tahun 1963 dan beberapa penulis lainnya mengeluarkan manifest kebudayaan yang menyuarakan kebebasan bereksperimen dan kritik terhadap pemerintahan Soekarno. Lalu pada angkatan 70-an, pengarang berusaha melakukan eksperimen untuk mencoba batas-batas beberapa kemungkinan bentuk, baik prosa, puisi, maupun drama semakin tidak jelas. Misalnya, prosa dalam bentuk cerpen. Pengarang sudah berani membuat cerpen dengan panjang 1 hingga 2 kalimat saja, sehingga terlihat seperti bentuk sajak. Dalam bidang drama, mereka mulai menulis dan mempertunjukkan drama yang absurd atau tidak masuk akal. Sedangkan dalam bidang puisi mulai ada puisi kontemporer, puisi belling, puisi selindro, dan lainnya. Perkembangan sastra angkatan 70-an juga maju secara pesat pada kebudayaannya karena banyak penerbit yang muncul dan bebas menampilkan hasil karyanya dalam berbagai bentuk. Berbeda dengan angkatan 60-an yang mana kebudayaan tidak sehat dan tidak produktif karena perbedaan nilai yang diusung sehingga terjadinya polemik yang mengakibatkan konflik. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.